Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir, berjumpa kembali dalam rangka kita berusaha untuk membuat iman dan takwa kita selalu segar sepanjang masa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan kita mampu mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini pijakan nasihat kita bersama insya Allah akan kita dasari dengan hadis yang terdapat di dalam buku Riyadhus Shalihin. Nomor urut hadisnya adalah 365 kalau di urutan buku hadis Riyadhus Shalihin yang cetakan terjemah yang banyak. Jilid kedua di nomor hadis 365. Kita batasi pembahasan kita dengan satu judul. Kita berusaha untuk mengekang nakal dengan cara kita mendekati kepada guru spiritual. Jamaah ya rahmakumullah, sekedar bincang-bincang saja untuk menghangatkan suasana, meskipun kita sudah dihangatkan oleh menu yang istimewa. Menu apa tadi namanya? Kak Moy. Menurut panjenengan sekalian, nakal itu bahasa apa? Ya, nakal itu bahasa apa? Bahasa Jawa ya. Nakal itu bahasa Al-Quran. Nakal itu bahasa Al-Quran. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di surat An-Nazi'at. Bunyinya begini. Fa'akhadnahu nakalal akhirata wal ula. Jadi kata-kata nakal itu betul-betul ada dalam Al-Quran. Saya hanya lupa ayatnya saja, tapi di surat An-Nazi'at. Jangan bisa saya tunjukkan ya. Surat An-Nazi'at, kalau nggak salah ingat ayat 23, tapi bisa dicek dulu. Ya, surat An-Nazi'at ayatnya 35. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Ada kata-kata nakalnya di situ. Ya. Jadi
nakal itu menurut yang ada di dalam surat An-Nazi'at ini, ya, meskipun ada ayat-ayat yang lain yang juga menyebutkan kalimat nakal ini, yaitu Allah membuat sengsara terhadap Fir'aun karena ulah perbuatan, sikap, dan prinsip hidupnya. Sehingga jamaah sekalian, nakal itu artinya adalah membuat orang lain sengsara di dalam hidupnya. Nah, saya tanya ibu-ibu sekalian, pernahkah jenengan dinakali oleh suami? Dan begitu selanjutnya, pernahkah kita ini berbuat nakal kepada sesama, yaitu membuat orang lain, yang orang lain itu merasa sengsara dengan sikap kita dan perilaku kita. Begitupun bapak-bapak pernah dinakali oleh ibu? Nah, ini kalau diem saja berarti nggak pernah. Alhamdulillah. Nakal itu harus kita kekang. Nakal itu harus kita tahan. Nah, cara menahannya, jamaah yarhamukumullah, dengan cara kita ini memiliki guru spiritual. Salah satunya. Nah, penderitaan yang Allah jadikan sebagai balasan itu bisa kita kekang, bisa kita tahan dengan kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita bersama. Fir'aun tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga menomersekiankan kehendak Allah, menomorsatukan kehendaknya. Maka Allah berikan nakalan kepadanya, yaitu memberikan kehidupan yang menderita baik di dunia maupun di hari akhir. Ya, sebelum hadis yang nomor 365 ini kita pelajari, kita baca, kita kasih mukodimah dulu karena memang hadis tersebut harus dimukodimahi. Yaitu hadis yang sangat terkenal di tengah kita bersama, An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia yang terbaik di antara kalian, atau sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang menjalankan proses pembelajaran Al-Qur'anul Karim. Baik yang belajar maupun yang mengajarkan. Selama kita berada di dalam proses pembelajaran Al-Qur'anul Karim, maka kita menjadi manusia yang terbaik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jamaah sekalian, hadis ini menjadi tantangan yang sangat besar untuk kita bersama, khususnya para pengajar Al-Quran dan umumnya adalah seluruh siapapun yang ada di dalam pembelajaran Al-Quran, baik santrinya maupun gurunya. Di mana letak tantangan besarnya? Yaitu sebagai guru
dia harus memberikan pembelajaran Al-Quran, harus memberikan pembelajaran hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat Al-Quran dan hadis itu harus menjadi terapan dalam kehidupan. Terasa efeknya, gampang mengamalkannya. Maka jamaah yarhamukumullah, pada generasi terbaik, generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itu ada yang menjadi ahli fikihnya, ada yang menjadi ahli tafsirnya, tapi juga ada yang menjadi ahli strategi dan tatanan-tatanan sosial. Kemudian dijadikan satu untuk mengamalkan ayat Al-Quran Karim. Nah, salah satu di antara tokoh yang fenomenal di tengah kita bersama yang pernah mengamalkan teori ini yang kita sudah kenal bersama, yaitu yang sering dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan memahami menjelaskan ara'aita alladzi yukadzibu biddin, kemudian berdirilah berbagai macam yayasan, di antaranya ada yayasan yatim piatu, ada yayasan jumbo, kemudian mengangkat, memberikan santunan kepada orang-orang miskin yang ada di gelandangan jalanan saat itu. Itu namanya, ayat tersebut langsung terasa di dalam kehidupannya. Abang jamaah sekalian. Nah, saya pernah ditawari untuk mengadakan satu taklim, mengadakan satu pengajian. Yang pengajian tersebut membahas satu ayat, tapi harus kemudian langsung diamalkan kepada teknis pelaksanaan. Ini ayatnya begini, maka konsekuensinya begini, kemudian caranya begini, di dalam hidup bertetangga harus begini, kemudian kita harus punya sikap seperti ini. Tapi nyari pesertanya masih susah. Nyari pesertanya masih susah, karena ayat tersebut kemudian harus dipikir betul-betul, kemudian dikerjakan dalam kehidupan keseharian. Itu jamaah sekalian. Itu menjadi tantangan kita bersama. Kemudian tantangan sebagai santri atau sebagai penuntut ilmu, dia harus mampu aktif untuk kemudian menanyakan dan mendiskusikan tentang ayat yang disampaikan itu, bagaimana cara prakteknya. Sehingga kalau bisa pertanyaan itu diajukan sampai gurunya nggak bisa jawab. Saking aktifnya, sehingga kemudian dijadikan sebagai sebuah diskusi yang sangat hidup dan istiqomah. Hadis ini, jamaah sekalian, menjadi berbanding sebaliknya. Kalau hadis menyatakan sebaik-baik manusia, berarti sebaliknya adalah, atau mafhumul mukhalafahnya adalah, seburuk-buruk umat ini adalah siapa saja yang tidak mau mengerti Al-Quran dan merendahkannya. Orang-orang yang tidak mau peduli dengan pembelajaran Al-Quran, maka dia adalah seburuk-buruk umat. Ngaji karepmu, ngaji yo karepmu. Sing penting kowe iso nyambut gawe. Ada nggak yang punya prinsip-prinsip semacam itu? Ada. Yang duduk di sini ada nggak? Salah nggak ada. Seburuk-buruk umat ini adalah siapa saja yang kegiatannya itu, gaweane itu mencegah, menghalangi dan menumpas adanya pembelajaran Al-Quranul Karim. Itu adalah seburuk-buruk umat.
Kenapa Al-Quran itu menjadi pembelajaran yang istimewa, jamaah ya rahimakumullah? Karena sebetulnya Al-Quran itu merupakan konstitusi umat Islam. Sehingga harus menjadi menjadi amandemen ya. Sebuah konstitusi resmi mutlak, benar, pasti benar ya. Menjadi konstitusi umat Islam dimanapun, kapanpun, dan menjadi panduan bagi siapapun untuk membawa diri ya, untuk membawa diri kita bersama ini keluar dari kegelapan kepada cahaya dan membimbing ke jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jamaah yarhamukumullah, saya ingin tanya kepada kita bersama, panjenengan sukarela dibimbing oleh Al-Quran? Sukarela atau rodo terpaksa? Gak apa-apa, terpaksa ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Masih tetap lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Gak apa-apa. Juga disebabkan karena Al-Quran itu adalah penjelas dari segala sesuatu, merupakan bimbingan ya, merupakan penyembuh, merupakan bukti daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini hanya berlaku bagi yang berkenan mengimaninya. Kalau yang tidak berkenan mengimaninya ya tidak bisa. Ada yang beriman mengimani hanya sebagian saja, ada. Itu sebagian saja, itu kehidupan dunianya sudah maksimal. Itu baru beriman sebagian. Siapa contohnya? Contohnya adalah orang-orang kafir yang menegakkan kedisiplinan. Kedisiplinannya ngambilnya dari Al-Quran. Ada negeri-negeri tertentu yang kemudian di dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk menghindarkan diri dari plastik. Ada nggak? Sangat ada. Sementara kita dibungkus plastik. Jangan bisa bayangkan beli nasi godok dibawa pulang dibungkus plastik. Plastiknya sampai mulur-mulur ya. Itu namanya tidak menjadikan Al-Quran sebagai acuan. Nah, yang dimaksud dengan proses pembelajaran itu adalah meliputi tilawahnya, meliputi tahfidnya atau menghafalnya, kemudian meliputi fikihnya atau memahaminya, kemudian meliputi tafsirnya atau apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Juga bagaimana supaya Al-Quran itu bisa didakwahkan dan bisa diamalkan. Jamaah yarhamukumullah, Ahad kemarin saya itu tersentak dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Bunyinya begini. Ayat yang ke-13, maaf. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat itu membuat saya tertegun. Kenapa? Karena jamaah ya rahimakumullah, ayat ini bertolak belakang, berlawanan dengan pembelajaran di sekolah. Di sekolah pembelajarannya adalah manusia ini dulu awal muasalnya adalah manusia purba. Dengan masih ingat ada manusia purba. Jadi awake dhewe iki keturunan manusia purba. Jenengan dapat pelajaran itu di kelas berapa? SMP ya? SD atau SMP? SMP. Nah, biyen percaya enggak? itu menjadi mata pelajaran loh. Menjadi mata pelajaran di negeri yang mayoritas muslim. Sementara Al-Quran menyatakan manusia ini dari satu saja, yaitu Adam alaihi salam. Jadi teori purba itu, manusia purba itu ngapusi, Pak. Saestu itu ngapusi. Tak percaya, adakan riset, adakan penelitian, ngapusi semuanya teorinya. Ya, jadi jamaah ya rahimakumullah, ini hanya sebagai terjemahan singkat saja dari apa yang ada di dalam tulisan ini, yaitu yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna afdal muslimin wa a'lahu indallahi darajatan, kaum muslimin yang paling utama dan kaum muslimin yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an. Tilawatan, dari sisi tilawahnya, wa hifdhan, dari sisi menghafalnya, wa tartilan, dan dari sisi ketartilannya, ketafsirannya, wa fiqhan, dan dari fikihnya, wa tafsiran, dan dari sisi tafsirnya, wa 'allama ghairahu ma indahu min ulumil Qur'an min amalihi bihi ma amalihi bihi. Terjemahnya demikian. Nah, secara garis besar jamaah sekalian, hadis ini kemudian memberikan pembelajaran kepada kita bersama, yaitu Al-Quran itu posisinya memang harus ditinggikan. Ya, kenapa demikian? Wa annahu khairul kalam. Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Wa annahu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Saya pernah ditegur oleh orang Muslim yang dulunya pendeta. Orang Muslim yang dulunya pendeta itu menegur saya, Mas, kenapa Anda mengatakan ketika mau membaca Al-Quran atau sesudah membaca Al-Quran itu mengatakannya firman Allah? Kenapa menggunakan firman Allah? Harusnya jangan pakai firman Allah. Nah, terus pakai apa? Kalamullah. Gitu. Kalam, oh ya, terima kasih. Semenjak saat itu saya bertobat dari kalimat firman Allah. Saya kemudian mengucapkan kalamullah. Lebih mulia dengan kalimat ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul muta'allimin man yu'allima ghairahu la man yaktasir ala nafsihi. Sebaik-baik pembelajaran Al-Quran adalah yang dia sesudah mengetahui kemudian dia mengajarkan kepada yang lain.
Dia tidak mencukupkan ilmu tersebut dimiliki sendiri. Diajarkan kepada orang lain. Memang Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini tidak bisa diamalkan sendiri, harus bersama-sama. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu Abu Bakar, perlu sahabat, perlu komunitas, dan begitu selanjutnya tidak ada satupun nabi yang mengamalkan kitab sucinya dengan diri sendiri. Wa ta'allumul Quran wa ta'limuhu yasmulu tilawatan wal ma'ani wal ahkam. Ya, sama dengan yang tadi. Inilah sebagai mukadimah untuk kemudian kita bisa memahami hadis yang saya maksud, yaitu hadis yang ke-365 di buku Riyadhus Shalihin itu. Hadisnya demikian, ini terdapat di Musnad Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Jibril, kepada Jibril. Sama sekalian, Jibril ini adalah guru spiritual Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gambaran kita, begitu kesebut guru spiritual, itu yang kita pahami itu hanya ngandani bab hati saja. Jibril tidak demikian. Nah, Rasul bersabda begini, wahai Jibril, ma yamna'uka antazurana aktsara mimma tazuruna. Wahai Jibril, kenapa engkau tidak sering mengunjungiku? Kenapa sampai beberapa hari atau beberapa bulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dikunjungi Jibril. Kemudian Nabi bersabda seperti ini. Kenapa engkau, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mengunjungiku sesering kemarin-kemarin? Kemudian diturunkan Allah Subhanahu wa taala ayatnya, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, ila akhir ayat sampai ayat yang berikutnya. Ini terjemahnya, jamaah yarhamukumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, apa yang menghalangimu untuk mengunjungiku lebih sering daripada sebelumnya? Lalu turunlah ayat, dan tidaklah kami, yaitu Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu, hingga akhir ayat. Ayatnya adalah demikian secara komplit. Surat Maryam ayat yang ke-64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Wahai Nabi, kami malaikat, dalam hal ini Jibril, kami tidak bisa menemuimu sesuka hatimu, tidak bisa. Kami menemuimu itu menunggu instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa instruksi saya nggak berani menemuimu. Lahu ma baina aidina, miliknya lah, milik Allah lah apa-apa yang ada di depan kita. Jadi ini salah satu di antara sebab mengapa kita ini disyariatkan untuk mengatakan insya Allah di dalam
perbuatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Baik secara personil, secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dalam artian secara bersama-sama itu jamaah sekalian, yaitu kita sedang interaksi kepada orang lain. Mau berbuat atau menentukan satu perbuatan di masa yang akan datang, maka kita disyariatkan mengucapkan insya Allah. Karena hanya Allah saja yang memiliki apa yang ada di depan kita. Itu mencakup kepada pribadi. Pribadi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika saya sendiri, tidak ada orang lain, tidak ada interaksi dengan yang lain, kemudian saya ingin sesuatu di kemudian hari. Saya mau kemungkinan jam 9 nanti. Sama sekalian. Ketika saya ngomong sendiri, saya merencanakan sendiri, saya mau ke Muntilan nanti jam 9 misalnya, maka saya itu disyariatkan untuk mengucapkan insya Allah. Saya mau pergi ke Muntilan jam 9 nanti insya Allah. Sementara kalau kita ini kalimat insya Allah itu kan kalau kaitannya dengan orang lain kan, pun kalau insya Allah masih malah gak dipercaya, jangan insya Allah dong. Itu meliputi amalan pribadi maupun amalan terhadap saudara kita yang lain. Jamaah sekalian, saya sendiri juga berusaha kalau merencanakan sesuatu meskipun secara pribadi saya tetap menggunakan insya Allah. Insya Allah. Wa ma khalfana, dan apa yang ada di belakang kita, wa ma baina dzalika, ataupun antara yang depan dan belakang, yaitu yang sekarang kita sedang kerjakan ini. Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu wahai Muhammad, Rabb kita wahai Muhammad itu sama sekali tidak lupa. Maksudnya lupa apa? Maksudnya lupa di sini adalah harusnya Jibril itu sering mendatangi Nabi Muhammad SAW, lali liakon. Nah, tidak begitu maksudnya. Gitu. Nah, ini terjemahnya. Ya. Kami tidak turun, yaitu kami para malaikat dari langit menuju bumi kecuali atas perintah Roh. Miliknya lah segala apa yang ada di hadapan kita, sesuatu yang akan datang, yaitu perkara akhirat, terus kemudian perkara yang di belakang kita, ya. Dan perkara yang telah lalu, yaitu perkara dunia, dan perkara yang ada di antara keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Rabbmu sekali-kali tidak lupa terhadap sesuatu. Ini terjemahnya. Itulah yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan kepada kita bersama bahwa malaikat itu tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maka jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kepada kita bersama berdasarkan hadis ini, mari bersama-sama kita kenali Jibril, kita imani Jibril lebih detail lagi, yaitu bahwa Jibril alaihi salam adalah malaikat yang bertanggung jawab untuk menyampaikan wahyu wahyu Allah. Itu Jibril yang bertanggung jawab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kehadiran Jibril bukan hanya berfungsi sebagai penghubung antara langit dan bumi, tapi ternyata Jibril adalah juga sebagai pendamping spiritual bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan misinya sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jamaah yarhamukumullah, pembelajaran ini yang dimaksud di dalamnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
ada yang mengendalikan, tetap ada yang membimbing di dalam berdakwah dan di dalam beraktivitas untuk menjaga amaliyah itu supaya tetap istimewa, yaitu Jibril alaihi salam. Maka saya nasihatkan kepada kita bersama jamaah yarhamukumullah, di kehidupan kita ini, kalau kita masih belum mampu menghayati, memahami Al-Quran per satu kalimatnya, maka angkatlah seseorang yang lebih faham kepada Al-Quran untuk menjadi pembimbing hidupnya. Begitu. Karena hidup kita ini harus dengan Al-Quran, tidak bisa keluar dari Al-Quran. Kalau kita merasa tidak bisa atau kurang bisa, atau kita sering menyebutkan dengan saya kan awam misalnya seperti itu, tidak apa-apa, silahkan saja, tidak apa-apa, karena itu kita sudah terlanjur dewasa. Maka kemudian harus mempunyai guru spiritual, yaitu maksudnya guru spiritual itu bukan apa misalnya dukun, itu bukan begitu maksudnya, tapi orang yang lebih dekat dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah Jibril alaihi salam. Maka jamaah sekalian, ya kalau ibarat kita punya dokter pribadi lah, ya, rujukan BPJS. Jadi kalau ada sesuatu kemudian ada rujukannya, dirujuk, minta pendapat atau minta petuah, minta fatwa kepada guru spiritual tersebut. Sakit ibu pahami? Saya jenengan punya? Alhamdulillah punya. Di dalam praktek yang dipraktekkan oleh Nabi dan Jibril saat itu, dan kemudian bisa kita praktekkan untuk kita bersama, yaitu jamaah sekalian, kita ini diperintah untuk bersikap tegas. Kita ini diperintah untuk bersikap jelas. Kita ini diperintah untuk menepis rasa melas. Menepis rasa melas dalam menjalankan syariah. Baik menjalankan syariah itu pribadi kita bersama maupun orang lain. Di jamaah sekalian, ini saya sampaikan, saya juga sedang berlatih. Saya juga sedang berlatih untuk berusaha bisa bersikap tegas, kemudian bersikap menepis melas gitu. Mohon maaf, kita ini kan dalam hal ini termasuk saya ini kan sering mengalami gitu. Misalnya kita lihat anak kita itu sedang tertidur pulas, sangat pulas. Apalagi misalnya besok ujian gitu. Itu kemudian kalau datang waktu sholat, kan kita mau membangunkan kan melas, Pak. Jenengan pernah ngalami ya? Mesake, ada tak bangun kayak gini mesake. Nah saya subuhnya gasih banget ya. Sebetulnya Jibril alaihi salam itu juga mesake kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Karena sudah sangat merindukan, tapi tetap tidak bisa turun karena menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah yarhamukumullah, bahwa hubungan yang sangat dekat antara Jibril dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada tingkat merindukan, ini tetap tidak bisa atau tetap terhalang
dengan aturan ilahi, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap tidak bisa melanggar aturan Allah meskipun meskipun sama-sama butuh gitu ya. Meskipun sama-sama butuh. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW sangat membutuhkan Jibril alaihi salam sebagai pembimbing. Sehingga kedekatan persahabatan, keakraban terhadap sesama ini jangan merubah status, yaitu misalnya ada sesuatu yang sebetulnya tidak boleh kemudian menjadi boleh karena keakraban. Dengan pernah mengalami karena akrabnya sesuatu sehingga merubah status yang tadinya nggak boleh, mboten napa-napa karo kancane dhewe kok. Ada nggak gitu? Ini berdasarkan hadis yang mulia ini kita dibimbing untuk bisa berusaha tidak demikian. Begitupun status yang seharusnya itu harus menjadi tidak harus. Jemaah ya Allah, ini hanya contoh dan hanya seandainya saya mendatangi salah satu jamaah di antara yang ada ini, mendatangi ke rumahnya, kemudian saya bilang gini, jenengan kenal dengan saya kan yang jadi ustadznya di masjid Mustaqim itu kan. Oh iya, jenengan menghormati saya kan? Iya. Sekarang saya punya kebutuhan mau pinjam duit. Kemudian saya ditanya oleh jenengan, pinjemnya mau berapa? Kebutuhannya apa? Pinjemnya mau berapa lama? Kemudian akhirnya pinjem sudah ditentukan, yang menentukan saya butuhnya sekian, kemudian saya akan pinjam selama sekian, insya Allah tanggal sekian di bulan sekian nanti saya akan bayar. Nah kemudian ini mau pakai surat perjanjian enggak? Jenengan ra percaya kok karo aku. Di satu sisi jenengan mengatakan mosok Ustadz arep ngapusi. Di sisi saya akan mengatakan mosok jenengan ra percaya karo aku. Nah, itu yang saya maksud, mampu bersikap tegas, mampu bersifat jelas, tepis melas gitu ya, dalam menjalankan syariat. Ketika sampai waktunya saya harus membayar, ternyata saya tidak membayar. Jenengan nagih saya, pripun Pak Ustadz gitu kan. Kan saya sudah bilang insya Allah kemarin, sekarang belum ada. Jenengan aja pripun. Kan kerepotan di kemudian hari. Kenapa? Karena awalnya sudah melas duluan. Masa arep ditulis wong. Nah, gitu kan. Jadi misalnya Ustadz Muji ini utang ke saya 20.000. Saya bilang, sebentar tak tulis Pak, 20.000 tak tulis. Kembalikannya kapan? Minggu depan. Minggu depannya tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Kemudian karena saya tulis Rasido nyileh Pak, nyileh 20.000 aja ribet banget. Nah seperti itu, akhirnya kemudian kedekatan antara saya dengan Pak Muji itu menjadi renggang. Nah itu namanya tidak merujuk kepada hadis ini. Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, maka kita kemudian
lepas dari hadis ini, maka hadis ini kita pelajari, kita jadikan sebagai nasihat kita dan jamaah sekalian. Jamaah ya rahmatullah, hadis ini terasa berat apa tidak? Ya, bisa saya bimbing jawabannya. Tidak berat. Kita coba ya. Jamaah ya rahmatullah, pembelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini adalah tadi sebagian sudah saya sampaikan, yaitu lekatkan wahyu sepanjang waktu. Jadi memang kalau bisa Al-Quran itu dihafal itu kalau bisa memang. Dihafal sehingga apa yang menjadi omongannya itu selalu keluarnya itu berdalil. Keluarnya itu berdalil. Itu kalau bisa. Nah kalau belum bisa, kalau belum mampu jamaah ya rahmatullah, maka saya mengajak kepada kita bersama, angkat pembawa wahyu sebagai guru, yaitu orang yang mengerti wahyu lebih baik, itu kita angkat sebagai guru kita bersama. Nah, jamaah ya rahmatullah, tadi sudah saya sebutkan bahwa Jibril ternyata tidak hanya membawa wahyu saja, tetapi Jibril alaihi salam juga memberikan bimbingan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam menjalankan perintah-perintah Allah kepada umat manusia. Jadi Jibril alaihi salam selalu mengontrol pemahaman akidahnya lurus apa tidak, mengontrol pengamalan Al-Qur'annya tepat atau tidak, selalu dikontrol. Nah kalau Nabi Muhammad SAW gurunya Jibril luar biasa. Ini tidak kemudian jenengan harus mengangkat Abu Jibril sebagai guru, tidak demikian. Abu Jibril sudah itu. Tapi orang yang dekat dengan wahyu kita angkat sebagai guru kita. Ada jamaah sekalian. Ya, bisa dipahami? Ya, ada yang mau disampaikan? Surat Maryam yang ayat ke-64 ini yang terjemahnya adalah sebagai berikut. Ini menyebutkan kepada kita bersama bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terjadi sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau bertindak tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah Azza wa Jalla tidak pernah lupa dalam segala halnya. Ya, insya Allah ini mudah difahami. Kita lanjutkan. Sebagian dari terapan surat Maryam yang kita sudah sebut sebelumnya ini, jamaah yarhamukumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini harus selalu berpegang kepada ketetapan Allah dan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencananya. Kita mungkin menginginkan sesuatu terjadi dengan cepat, atau sesuatu itu terjadi kepada kita bersama kemudian sering terjadi. Seperti hanya Rasulullah SAW ingin sering dikunjungi oleh Jibril. Akan tetapi pada akhirnya jamaah yarhamukumullah, kita harus bersabar. Dan kita harus menerima bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Jamaah sekalian, ini sebagai contoh sederhana, mungkin kita mengalaminya baru tadi malam, jamaah sekalian. Baru tadi malam itu saya kumpul-kumpul dengan teman-teman para petani sayuran, kemudian bincang-bincang itu begitu. Sekarang ini cabai murah,
dari petani 12.000 1 kilonya. Kemudian di antara para petani itu mengatakan begini, ya Allah, kami ini sudah menjaga takwa, sudah menjaga keimanan, bahasa lainnya ngaji yo sergel, ya, tilawah Quran oke, sholat juga tidak tinggal, nanam cabai sudah sedemikian saya usahakan kok ya regone kone semene iki njur kepripun ya Allah. Nah, saya tadi malam status saya sebagai guru spiritual, gitu ya. Status saya sebagai guru spiritual, maka saya harus bisa memberikan solusi terbaik untuk mensikapi mensikapi harga yang turun. Kalau jenengan punya nasihat apa kepada petani yang begitu? Sabar gitu ya. Nah, kalau saya nasihati sabar, aku kan biar sabar Pak. Sabar iki yo regane tetep medun nih. Maka sama ayyuhakumullah, kemudian saya berikan nasihat kepada saudara kita. Nasihat saya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah dicurhati sama sahabat, wahai Rasul, barang-barang kami sekarang tidak layak jual, harganya anjlok semua ya wahai Rasul. Wahai Rasul, mintakan kepada Allah Subhanahu. Kok jenengan dongake kami ya Rasul. Doalah kepada Allah untuk kami supaya harganya stabil ya Allah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang saya sampaikan kepada para petani. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, harga itu yang menentukan adalah Allah. Jadi yang menentukan harga itu bukan pasar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bisa memahami gak kalimat ini? Yang menentukan harga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tetap akan menentukan harga itu sehingga harga itu suatu saat turun, suatu saat naik. Nah, kalau bahasa Al-Qur'annya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang membatasi rizki, kadang meluaskan rizki. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya. Kalau barang itu kemudian semakin banyak yang memproduksi, maka harga itu akan turun. Kita disuruh mengolah bahan mentah yang harganya turun itu untuk kemudian satu, mencari lokasi, mencari berita yang harga tersebut bisa naik. Jadi misalnya cabai itu di Muntilan turun, cari harga di Jakarta turun enggak? Kalau enggak turun, kirim ke Jakarta. Oh, Jakarta ternyata masih turun, kirim ke Singapura. Oh, Singapura masih turun, kirim ke Inggris. Kita disuruh aktif. Kalau kemudian ternyata masih secara umum turun, maka kemudian cabai itu diusahakan untuk diawetkan. Jangan ditimbun, tapi diawetkan. Nah, itu menjadi tantangan kita untuk tetap stabil harga.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang tetap menentukan harga itu turun dengan cara memberikan kesuburan sehingga harga itu turun. Jamaah sekalian, kalau jenengan sebagai petani cabai tentu inginnya naik terus. Kalau jenengan sebagai konsumen kan tentunya pengen turun kan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nuruti penanam cabai kabeh, naik terus gak pernah turun, tentu konsumennya akan kesulitan. Begitu logikanya. Nah, setelah diberi nasihat seperti itu, ponggih pun pun faham pun don boten napa-napa. Saya akan berusaha cabai itu tetap bisa mempunyai harga. Itu namanya perlunya guru spiritual, gitu ya. Gitu ya. Jadi hal-hal sesuatu itu kemudian kita sampaikan nasihat, yang nasihat itu berdasarkan kepada ayat, yang nasihat itu berdasarkan kepada hadis nih. Dan bisa dipahami? Ya, jamaah ya rahmatullah, kita juga perlu memahami bahwa sebetulnya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW ini sebetulnya mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kedudukan yang istimewa. Akan tetapi jamaah sekalian, kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Jibril dan Nabi Muhammad SAW itu tidak dapat bertindak tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak mampu bertindak sekehendaknya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita. Tentu jamaah sekalian, kita harus lebih ekstra dalam meniti dan menjalani ketetapan Allah dalam segala hal. Maka jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kepada kita bersama, sekarang kita jalani ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam tanda kutip tidak berpihak kepada kita, gitu ya. Tidak berpihak kepada kita, itu kemudian kita tetap jalani perintah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jamaah sekalian, saya yakin jamaah sekalian sering mengalami ketetapan Allah yang tidak berpihak kepada kita. Ya, jenengan bisa kasih contoh, jenengan pernah mengalami ketetapan yang tidak sepihak dengan kita? Ketetapan apa? Ya, nah tentunya banyak sekali sebetulnya. Ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berpihak dengan kita kemudian tetap jalani ketetapan tersebut sehingga Allah tetap. Dan itulah pembelajaran antara kejadian antara Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW ini. Betapapun Rasul SAW itu sangat ngarep-ngarep sampai terjadi fitnah. Rasul SAW, Muhammad sudah ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan siapa? Jibril. Sudah nggak digubris lagi. Akhirnya Rasul mengeluh seperti itu. Tapi tetap memang belum saatnya turun wahyu, ya memang nggak turun wahyu. Ya, jamaah yarhamukumullah, jenengan masih ingat sebab turunnya keharusan mengucapkan insya Allah? Masih ingat? Ya, ada dua sebab turun. Salah satunya adalah Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang Rasul belum bisa jawab. Rasul kemudian mengatakan begini, besok tak jawab, tanpa mengatakan insya Allah. Karena Rasul SAW yakin kalau ada permasalahan nanti mesti turun wahyu. Maka Rasul menjawab, besok tak jawab.
Nah, ternyata sesuk ora turun wahyu. Nabi ditagih. Jawabannya bagaimana Rasul? Baru kemudian jangan sekali-kali engkau mengatakan aku kerjakan besok. Anak insya Allah. Kemudian jamaah yarhamukumullah, berikutnya adalah mudah-mudahan ini bisa dipahami kalimat saya saja. Sepenting-pentingnya kepentingan, lebih pentingkan ketetapan Allah dan kehendaknya. Kita pernah menghadapi, oh ini penting banget ini. Itu tapi kemudian kepentingan kita ini sampai mengalahkan ketetapan atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai demikian. Sehingga kedekatan spiritual antara Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam adalah salah satu aspek penting dalam penyampaian wahyu. Itu kan penting banget. Penting banget. Namun demikian perintah Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi yang utama. Jibril alaihissalam mengatakan, saya tidak bisa turun kalau nggak diperintah. Meskipun penting banget itu, saya tetap nggak bisa. Nah, kata. Ya, demikian dan jamaah yarhamukumullah. Sebetulnya Nabi SAW itu sangat cinta kepada Jibril. Mahabbatun Nabi SAW li Jibril alaihi salam wa syauqihi li ru'yati. Nabi SAW sangat cinta dan sangat berharap ketemu dengan Jibril. Nah, yang kita perlu garis bawahi adalah kenapa Rasul sangat rindu kepada Jibril, kenapa? Ternyata sebabnya adalah karena ilmu dan wahyu yang dibawanya. Sekarang kita ukur kepada diri kita bersama. Kita pernah rindu banget kepada seseorang? Motivasinya apa? Motivasinya apa? Motivasinya karena ilmu yang dia dapat, yang didapat atau tidak. Dan ilmu itu wahyu apa bukan? Seperti itu. Jamaah yarhamukumullah. Ini menjadi pembelajaran terakhir kita bersama pada malam hari ini. Yaitu berdasarkan hadis yang mulia ini kemudian istihbabu ziyaratil ikhwah fillahi wa da'watihim li ziyarah was su'al inda ta'akhuri. Kita ini dianjurkan untuk berziarah. Maksudnya berziarah ini adalah mengunjungi saudaranya yang masih sugeng, yang masih hidup. Caranya adalah, ini saya singkatkan saja, caranya adalah membawa hadiah. Ini bagian dari wujud pengamalan hadis ini. Kemudian menanyakan kalau lama tidak nampak. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada WA ya, sehingga orang-orang yang sudah lama tidak disapa, kemudian disapa, meskipun hanya sekedar WA, itu sudah sangat luar biasa, sehingga kita tidak melupakan. Itu pun syukur-syukur perjumpaan, kerinduan itu karena ilmunya, karena pengetahuannya, karena wawasannya, itu sangat luar biasa. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Taklim ini kita sampaikan, mohon maaf khilaf dan salahnya. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan jamaah yarhamukumullah, saya kembalikan kepada jamaah sekalian. Kalau ada yang mau didiskusikan atau disampaikan, kita persilahkan. Kalau tidak ada, tentu kita akhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilahkan. Alhamdulillah cukup. Saya masih kelihatan.
Sampai di sini pertemuan kita. Saya mohon maaf khilaf dan salah kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.